Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Dan di sebelah saya sudah ada Wuling New Cloud EV. Nah, Cloud EV ini tuh versi pembaruan ya, jadi dia baru launching di awal 2025. Mau tahu apa aja bedanya? Saksikan terus videonya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagian depannya nih. Sebenarnya secara keseluruhan sih eksterior tuh nggak ada bedanya sama Cloud EV yang sebelum ini ya. Tapi kita bahas sedikit deh. Depannya nih, dia punya lampu LED DRL ya di sini ya. Memanjang dari satu sisi ke sisi lain. Ada di atas juga LED positioning lamp, tapi dia akan menjadi sen ketika lampu sen kita nyalakan. Untuk lampu utamanya ada di bawah sini nih. Dia udah pakai proyektor ya, jadi nggak silau dan pengaturannya tuh udah bisa elektrik ketinggiannya. Kalau di bawahnya lagi sih sebenarnya ini grill bohongan ya, nggak bolong deh karena ini mobil listrik. Sekarang kita bahas ke bagian samping ya. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Di New Cloud EV ini ada yang baru nih. Di sini semua varian ya, dia ada 2 varian. Udah pakai charger modelnya CCS2, jadi lebih umum lah, lebih gampang ditemuin dibandingin GBT yang awalnya pakai GBT ya. Jadi dia bisa pengecasan AC maupun DC. Kalau DC aja dia dari 30 sampai 80% itu cuma sekitar setengah jam ya kalau pakai fast charging. Terus bagian bawah kita lihat peleknya juga masih sama, dia pakai ring 18 dengan finishing two-tone ya, ini warnanya two-tone dan dibalut ban 215/55. Sekarang kita bahas ke bagian belakang. Oke, sekarang kita udah di belakang nih, di buritan. Jadi kalau teman-teman lihat tuh tampilannya emang bodinya tuh unik banget ya. Dia kayak benar-benar sesuai namanya, cloud alias awan. Jadi kayak bentuknya ala-ala awan gitu lah ya. Terus di lampu belakang, kita lihat di sini, dia senada dengan lampu depan ya. Jadi ada LED stop lamp di sini, dan kalau kita ngerem akan nyala di sini. Juga ada lampu sen di sininya. Gitu. Sekarang kita buka bagasi belakangnya. Nah, jadi untuk varian ini kan varian yang light, yang termurah nih. Jadi bukaannya tuh masih manual. Tapi kalau udah yang pro, dia udah otomatis buka tutupnya. Bagasinya luas banget, teman-teman. Nah, ini kalau jok belakangnya dilipet, dia bisa nampung sekitar 1.700 liter nih kapasitasnya. Nah, kita lihat di bawah sini juga ada ruangan tambahan ya. Jadi kalau butuh yang lebih dalam gitu, ini tinggal dicopot aja nih kompartemennya untuk bisa bawa barang yang lebih besar lagi. Di sini juga udah ada lampunya, jadi kalau di gelap-gelapan nih kayak di basement gini masih kelihatan lah kita ngambil barang. Nah, sekarang kita akan masuk ke interiornya nih. Nah, tadi saya lupa nih jelasin, di depan biasanya kan mobil listrik tuh kalau depannya kan nggak kepake ya karena nggak ada mesinnya kan gitu. Biasanya beberapa mobil listrik emang dia ada front trunk atau bagasi tambahan di depan. Tapi kalau Wuling Cloud EV ini nggak ada nih, jadi bisa dibuka sedikit untuk melakukan penggantian aki misalnya atau pengisian cairan-cairan di mobil ya, kayak air wiper atau minyak rem gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya Wuling Cloud EV. Nah ini karena varian yang paling terjangkau ya, varian light. Jadi dia pengaturan kursi itu masih manual. Terus untuk setir kita lihat dia udah bisa tilt ya, up and down, terus bisa teleskopik juga. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengendara. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh minimalis ya, kayak mobil-mobil listrik zaman sekarang gitu. Jadi di tengah cuma ada layar nih, head unit yang bisa untuk melakukan berbagai pengaturan. Terus di sini ada panel instrumen yang layar TFT ukuran 8,8 inch. Nah, tapi ada yang beda nih. Kalau di varian yang terendah nih, varian light, dia ukuran head unitnya lebih kecil, 10,1. Tapi kalau teman-teman belinya yang varian Pro, dia dapat head unitnya tuh lebih gede, ukurannya 15,6 inci. Gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, jadi di sini sun visor-nya udah dilengkapi dengan lampu ya. Vanity mirror udah ada lampunya di atas. Tutup, mati. Terus interior secara keseluruhan dibalut dengan warna gelap ya. Jadi hitam, terus ada aksen-aksen kayu-kayu, tapi kayu-kayu tua nih, warna coklat-coklat tua gini. Terus ada beberapa aksen yang kayak perunggu ya, kayak bronze gitu. Cakep sih kalau dibandingin sama Bingo atau si REV kan dia lebih ceria gitu kan interiornya. Kalau ini kayak lebih dewasa lah, lebih kalem lah gitu. Setir bentuknya flat bottom, cuman ada beberapa tombol dong di sini. Untuk melakukan pengaturan spion juga bisa di sini, cuman diatur dulu dari sini. Jadi untuk gerakin spionnya dari sini, tombol sini, terus ada cruise control di sini,
Dan di sini untuk untuk pengaturan lagu gitu-gitu ya, volume dan lain-lainnya. Kalau untuk kompartemen sebenarnya dia cukup banyak. Di depan sini ada 2 buah cup holder ya, kanan kiri. Terus di sini juga ada nih, kecil sih. Cuman ini ya untuk naro-naro kartu e-tol masih bisa lah. Gagang e-tol, dan di sini ada kompartemen tambahan nih. Dia modelnya floating gini ya, cakep ya. Terus ada wireless charger dan ada kompartemen penyimpanan di sini. Untuk di bagian bawah juga ada nih dia nih, ke dalam gini. Nah, kalau teman-teman lihat nih bisa dibuka tutup. Tuh, kalau dibuka dia ada 2 buah port USB, cuman belum Type C ya, masih yang biasa. Di sini kita lihat armrest sekaligus kompartemen lagi. Nah, kalau di sini lebih agak nggak terlalu dalam sih, cuman dia bisa untuk port lighter ya, buat USB yang 12 volt nih, bisa di sini. Jadi tarik ke belakang. Gitu. Sekarang kita cek bangku belakang. Oke, sekarang kita cek bangku belakangnya Cloud EV. Wah, ini posisi berkendara saya nih ya, teman-teman. Jadi masih lega banget nih, bisa saya bilang nih baris kedua itu lega banget. Lihat jarak kaki saya sejauh banget. Headroom juga ya masih cukup lah untuk saya yang tingginya 181 cm. Untuk bagian penumpang belakang, dapatnya tuh di sini ada kisi-kisi AC ya. Tapi cuma satu, terus nggak ada pengaturan apa-apa. Kompartemen juga cuma ada di sini, di balik pintu sini, sama di balik bangku penumpang dan pengemudi depan. Gitu. Bagian bawah dapetan 1 buah kompartemen kecil dengan USB, 1 colokan USB aja. Nah, ini bangkunya tuh saya suka tuh dia. Nyaman banget duduk di Cloud EV ini. Walaupun panjangnya sebenarnya cuma 4,2 meteran sih ini mobil. Jadi kelihatannya nggak terlalu besar, cuman pas kita duduk dalam tuh lega banget, enak banget. Joknya juga empuk ini, walaupun ini varian yang light ya. Kalau yang varian yang Pro dia modelnya beda nih, dia nggak kayak gini fabriknya. Gitu. Lampu baca ada di sini, di atas, pegangan, dan ya udah sih untuk penumpang belakang cuma dapat fitur-fitur itu tadi. Tapi kenyamanannya boleh diadu sama mobil-mobil sekelasnya. Sekarang kita coba nyetir Cloud EV. Oke, sekarang kita lagi nyetir Wuling New Cloud EV. Nah, yang saya suka tuh dari mobil-mobil listrik Wuling ya. Jadi dia setirnya tuh enteng gitu. Emang sih beberapa orang tuh lebih suka kalau ya setirnya lebih berat lah ya. Cuman untuk penggunaan sehari-hari kayak setir enteng ini sangat memudahkan kita gitu. Apalagi kalau lagi lihat gang atau di mana gitu. Terus dia pengendaliannya juga presisi banget di sini. Nah, yang saya suka juga dia udah walaupun head unitnya lebih kecil ya dibandingin yang versi Pro ya. Cuman dia udah tetap bisa terkoneksi ke smartphone secara wireless gitu. Jadi kita bisa Apple CarPlay, Android Auto untuk buka Spotify atau buka peta digital. Terus yang menarik lagi ya tentu saja karena mobil ini sudah menggunakan port charging model CCS2 ya. Karena seperti kita tahu kalau pakai GBT tuh kayak punya Cloud EV yang lama atau si Bingo gitu. Nah, dia tuh agak susah nyarinya. Belum terlalu banyak si Wuling bikin chargernya. Kalau pakai CCS2 di mana-mana udah pakai CCS2, jadi lebih mudah. Terutama buat teman-teman yang sering menggunakan mobilnya untuk perjalanan jarak jauh seperti keluar kota, jadi nggak takut lagi lah susah dapat SPKLU yang cocok dengan mobilnya gitu. Walaupun teman-teman juga yang pengguna GBT bisa beli adapter ya, cuman adapter tuh setahu saya masih mahal harganya. Jadi kalau emang belum beli mobilnya ya ini bisa jadi pilihan nih, Wuling New Cloud EV. Bandingan suspensinya emang nggak empuk-empuk banget sih, cuman kalau di belakang menurut kemarin saya sudah sempat bawa beberapa orang di belakang gitu ya. Menurut mereka sih bandingannya cukup empuk dan nggak yang limbung gitu ya, nggak yang kempukan gitu, tapi nggak keras juga. Terus joknya juga mereka pada suka karena posisinya tadi seperti saya bilang lega. Paling yang kurang menurut saya yang nggak ada sunroof ya. Maksudnya di varian yang tertinggi lah minimal dikasih sunroof. Jadi menambah kesan premium di mobil ini. Oh sama ini chargernya dia belum ada yang pakai Type C bawaan gitu. Padahal kebanyakan kan sekarang smartphone atau gawai-gawai lain gitu ya udah pakai Type C ya sebagai standar. Ini masih pakai USB yang
tipe lama gitu. Untuk jarak tempuh sendiri sebenarnya varian Pro sama Lite tuh sama aja, sama-sama up to 460 km dalam kondisi baterai penuh. Jadi secara spesifikasi sebenarnya nggak jauh beda antara Pro dan Lite, cuman kalau di Pro tuh dia kelebihannya ada kamera 360 ya. Di sini nggak ada, cuma ada kamera mundur dan sensor parkir. Terus ada juga ambient light nih dia. Di interior tuh ada ambient light kalau yang versi Pro. Kalau yang Lite ini nggak dapet. Untuk bandrolnya sendiri, yang versi Lite tuh saat video ini dibuat tuh harganya sekitar 365 jutaan ya. Kalau yang Pro itu 400 jutaan kecil lah, 404 atau 405 juta lah. Jadi bedanya lumayan sih sebenarnya. Tapi yang didapat sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya, sesuai kebutuhan aja. Jadi itu tadi review off-road kali ini soal Wuling New Cloud EV. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!